Ketemu lagi di channel otomotif. Kita akan melakukan diagnosa jika percikan bunga api pada sistem pengapian ataupun pada busi kecil. Bagaimana kita mengetahuinya? Maka busi bisa kita lepas, kemudian kita tempelkan di bodi engine ya, kemudian kita starter. Jika pengapiannya ataupun loncatan bunga apinya kecil, maka apa yang perlu kita lakukan? Yang pertama adalah kita periksa tahanan IG coil apakah terlalu besar ya. Ini coil. Maka coil ini ada tegangan primer ataupun coil primer ya. Ini coil primer. Ini adalah coil pengukuran coil sekunder. Pengukuran coil primer itu adalah selektor pada avometer, kita taruh di ohmmeter ya, ohmmeter. Kemudian kita hubungkan positif dan negatif ini dengan probe ya. Kemudian kita ukur, maka tegangannya sekitar 1,5 ohm. Kemudian pada tegangan coil sekunder itu probe kita taruh di positif dan output dari tahanan ataupun coil sekunder nilainya sekitar 15 kilo ohm. Jika tahanan pada coil primer ini terlalu besar, maka akan mengakibatkan tegangan yang keluar dari coil sekunder ini akan mengecil. Kenapa? Karena perbandingannya semakin dekat ya, sehingga perbandingannya setidaknya ini 1,5 ohm, kemudian yang sekunder itu ini. Jika terlalu besar maka perlu kita ganti. Yang kedua, kemungkinannya adalah kondensor rusak ya. Kondensor ini dipasang di platina ataupun di kontak poin. Kita anggap aja ini terminal positif, ini terminal negatif. Bagaimana mengukur kondensor? Maka sebelum mengukur kondensor itu menggunakan avometer, selektor kita taruh di ohmmeter. Nah, sebelum kita mengukur, maka terminal positif ini kita hubungkan dengan terminal negatif bodi, sehingga apa? Arus yang ada di dalam kondensor ini supaya terbuang dulu ya. Setelah itu baru kita hubungkan dengan avometer. Maka kondensor yang baik adalah ketika kita ukur, maka skala ini, jarum skala ini akan bergerak ke kanan, kemudian akan kembali lagi ke kiri. Jika dia posisinya tetap diam seperti ini, maka kapasitor itu posisinya sudah rusak. Atau dia itu bergerak ke kanan dan dia tidak kembali, maka kondensor ataupun kapasitor ini posisinya sudah rusak ataupun perlu diganti. Kemungkinan yang ketiga adalah breaker ataupun kontak poin ataupun platina ini, kontak ini, permukaan kontak ini itu sudah rusak ya, ataupun permukaannya tidak merata. Maka perlu kita cek. Jika permukaannya tidak merata, bisa kita gosok pakai kertas gosok sedikit ya, ataupun misalkan sudah aus ya perlu kita ganti yang baru, kemudian kita setel lagi celah gapnya. Yang ketiga, yang keempat adalah tahanan kabel busi ataupun high tension cord ya, terlalu besar. Kabel busi tahanannya itu kira-kira 2,25 kilo ohm ya, tiap kabel. Jika tahanannya terlalu besar, maka akan mengakibatkan tegangan itu menurun. Kenapa? Ya, rumusnya dari V sama dengan R kali I. Jika R-nya semakin besar, maka arusnya akan semakin kecil. Nah, ini menjadi tidak menguntungkan pada sistem pengapian. Kemungkinan yang kelima adalah sepak ataupun busi itu posisinya sudah rusak kondisinya. Ini ada busi yang baru ya, seperti ini, masih bagus. Kemudian ini ada busi yang sudah terpakai ya, ini ujungnya sangat hitam ini. Maka busi yang standar itu sebetulnya seperti ini, bersih ya.
Kalau busi yang sudah hitam seperti ini menandakan banyaknya karbon yang menempel. Umumnya terjadi karena ya pengapiannya terlalu kecil sehingga pembakarannya menjadi tidak sempurna, atau mungkin ring pistonnya sudah bocor ya, sehingga ring olinya banyak yang masuk pada ruang bakar dan menyebabkan busi menjadi kotor. Kalau secara seperti ini ya, sampai ujungnya ini adalah sampai belok kemudian sampai kotor seperti ini, maka atau pakai hancur seperti ini ya, maka udah pasti ini memang harus sudah kita ganti. Dan banyak lagi penyebab busi-busi menjadi rusak seperti ini, baik tegangannya terlalu besar, ini loncatannya terlalu besar, atau bisa jadi ini kerusakan mekanik ya, jadi ada benturan dengan ujung piston, bisa jadi seperti itu. Baik, ini yang menyebabkan percikan bunga api menjadi kecil. Terima kasih.